mahadzir, larangan-larangan. Mereka telah banyak terjatuh dalam larangan-larangan yang sangat besar. Maka jangan melihat Islam, jangan mengukur Islam dengan keberadaan kaum muslimin pada zaman sekarang ini. Zaman akhir, kaum muslimin sudah semakin jauh dari Islam. Kalau kita melihat cara Islam, dari berpakaian, jangan lihat cara berpakaian wanita-wanita Islam zaman sekarang ini. Kenapa? Karena banyak wanita-wanita Islam yang berpakaian tapi jauh dari pakaian yang syar'i. Mereka berjilbab, jangan lihat karena dia muslimah dicontoh langsung, nggak bisa. Lihat apakah pakaiannya adalah pakaian yang sesuai dengan syar'i yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak wanita-wanita yang berjilbab tapi jilbabnya kecil, jilbabnya sempit, jilbabnya tipis, sehingga memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh mereka. Pakaiannya begitu juga pakaian kaum muslimin muslimahnya. Mereka berpakaian tapi jauh dari pakaian yang diperintahkan secara syar'i oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita pakai celana sempit, muslimah. Pakai roknya rok sempit pendek lagi, muslimah. Wanita-wanita muslimah sekolah, bagaimana pakaian mereka? Pakaian mereka bukan pakaian syar'i. Pakaiannya di atas lutut, bahkan di tengah paha, bahkan lebih singkat lagi dari itu. Apakah ini kita akan mengukur Islam? Bukan. Jadi kalau mau lihat Islam, pelajari mana sumbernya, Al-Quran. Pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita solatnya, bagaimana Rasulullah mengajarkan yaitu cara berpakaian, laki-laki pakaiannya bagaimana, batasan-batasannya ada semuanya. Jadi kalau mau mengamalkan Islam, maka pelajarilah Islam dari sumbernya, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana para salafus soleh mempraktekannya. Jangan mempraktekkan Islam melihat taklid dengan kaum muslimin yang ada pada zaman sekarang ini. Kita sangat khawatir. Kita patut bersedih melihat kaum muslimin sudah sangat jauh dari Islam. Bahkan sekolah-sekolah Islam jauh sekali mempraktekkan Islam. Dari pakaian, dari pergaulannya, dari sekolah misalnya, anak-anak mereka sekolah SMA, sudah SMA misalnya, tapi masih dalam satu kelas, laki-laki perempuan, perempuannya tidak berjilbab, tidak berhijab, pakaiannya pakaian rok pendek. Apakah seperti ini yang akan kita tiru? Ini akan kita contoh, ini akan kita ambil dalam mengamalkan agama Islam. Jadi jangan kita lihat dari amalan-amalan kaum muslimin. Tapi kalau mau tahu Islam, pelajari Islam dari sumbernya, dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para salafus saleh mempraktekkan Islam ini. Wartakabu bahadhiraka azimah. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah banyak terjatuh dalam larangan-larangan yang sangat besar. Kaum muslimin menamakan diri mereka Islam, menisbatkan diri mereka Islam, tapi melakukan perbuatan syirik, pakai jimat, datang ke dukun, banyak sekali umat-umat Islam. Karena jauhnya mereka dari Islam, mereka datang ke dukun. Ada masalah, datang ke dukun. Ini sangat menyedihkan kita. Mereka telah terjatuh dalam larangan-larangan yang sangat besar, jatuh dalam kesyirikan, pakai jimat dan lain sebagainya, percaya dengan paranormal dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ini dari sisi akidah, yang sangat jelas dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia kaum muslimin terjatuh di dalamnya. Maka jangan kita melihat Islam ini dari kebanyakan kaum muslimin, terutama pada zaman sekarang ini. Kenapa? Karena kaum muslimin pada umumnya sangat banyak sekali yang sudah jauh dari Islam. Mereka meninggalkan Islam, mereka menyepelekan agama Islam, dan telah terjatuh banyak dalam larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala
dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, hatta ka'annal Aisyah bainahum fi ba'di biladil islamiyah ya'isu fi jawin ghairi islamiyyin. Sampai kata beliau, seakan-akan orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin di negara Islam, di negara yang mayoritas umat Islam, yang hidup di tengah-tengah mayoritas Islam, fi ba'dil biladil islamiyah, di sebagian negara-negara Islam, ya'isu fi jawin, seakan-akan dia hidup bukan di udara Islam, bukan di lingkungan Islam. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak mengamalkan Islam, sudah sangat jauh dari mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya'isu fi jawin ghairi islamin, seakan-akan seorang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, seakan-akan dia, kalau dia sudah belajar Islam dengan benar, maka seakan-akan dia berada di lingkungan bukan lingkungan Islam, bukan di negara yang mayoritas Islam. Bagi orang-orang yang tahu hakikat daripada Islam, yang sudah belajar Islam, maka dia merasa gharib, dia merasa sangat asing sekali di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin itu sendiri yang menganggap bahwasanya orang yang mengamalkan Islam seakan-akan orang-orang yang sangat asing dari kaum muslimin. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan ini, bahwasanya Islam akan terlihat asing di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika ada orang ingin mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin merasa aneh dengan amalan Islam yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Dan ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam ini datang ke tengah-tengah manusia dalam keadaan asing, aneh. Kaum orang-orang kaum Quraisy, orang-orang yang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah mengajarkan Islam merasa asing. Agama apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Begitu juga kata Rasulullah, wasayaudu ghariban, akan datang kembali asing. Islam ini akan dilihat asing oleh kaum muslimin. 6. La ilaha illallah. طيب اقرأ. والدين الإسلامي بالحمد لله تعالى متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة، متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة. ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان ومكان وأمة. فدين الإسلام يأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء، فهو يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل. طيب. قال Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dalam menjelaskan perkataan al-muallif rahimahullahu taala dari 3 usul, yaitu usul yang kedua tentang agama, mengenal agama Islam. Kata beliau, wad-dinul islami bihamdillahi ta'ala mutadamminun li jami'il masalih. Dan agama Islam, bihamdillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, mutadamminun li jami'il masalih. Agama Islam ini mengandung semua kebaikan, mengandung semua kemaslahatan allati tadammanat hal adyanus sabiqati, yang ada pada agama-agama sebelumnya, ada pada agama Islam.
Ini maksudnya agama Islam, kata beliau, agama Islam ini mengandung semua kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan-kebaikan yang ada pada umat-umat pada agama-agama terdahulu. Maksudnya segala kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan yang ada pada agama-agama sebelum kita, agama yang ada pada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan juga nabi-nabi yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kebaikan-kebaikan yang ada pada agama tersebut ada pada agama Islam ini. Sudah terkandung dalam agama Islam ini. Mutamayyizun 'alaiha, dan agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih unggul dari agama-agama yang sebelumnya. Kenapa? Karena agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai agama penyempurna, agama penutup. Maka agama Islam adalah agama yang lebih dari agama-agama yang lebih sempurna dari agama-agama yang sebelumnya. Biqaunihi salihan likulli zamanin, dikarenakan agama Islam ini agama yang soleh, agama yang cocok, agama yang baik, likulli zaman, untuk setiap waktu, untuk setiap zaman. Wa makanin wa ummatin, agama yang cocok untuk setiap waktu, untuk setiap tempat, dan untuk setiap umat manusia. Cocok dimanapun, kapanpun, dan untuk siapapun. Umat Islam ini adalah agama yang cocok. Kenapa? Karena Allah telah menyempurnakan agama Islam ini. Wa makna kaunihi solihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin, dan yang dimaksudkan bahwasanya agama Islam ini agama yang cocok setiap waktu, untuk setiap waktu, setiap tempat, setiap umat manusia. Maksudnya adalah, maknanya adalah anna tamassuka bihi la yunafi masalihal ummah. Maksudnya bahwasanya berpegang teguh dengan agama Islam ini tidak akan menghilangkan kemaslahatan-kemaslahatan yang ada pada umat tersebut. Jika Islam datang pada satu umat, maka Islam ini tidak akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang ada pada umat tersebut, pada kaum tersebut. Fi ayyi zamanin, di zaman apa saja, wa makanin, dan di tempat mana saja, wa ummatin, dan di umat manapun, Islam ini tidak akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Bahkan justru kalau ada keburukan akan dijauhkan dari umat tersebut dengan adanya Islam ini. Fadinul Islam ya'muru bikulli amalin solihin. Fadinul Islam ya'muru bikulli amalin solihin. Maka agama Islam adalah agama yang memerintahkan segala amalan yang baik, segala amalan yang soleh. Jadi kalau amalan atau sesuatu perbuatan itu adalah yang baik, maka pasti Islam memerintahkannya. Tidak mungkin Islam melarangnya. Tidak mungkin Islam melarangnya. Jadi kalau ada sesuatu yang jadi kebiasaan suatu umat di suatu tempat, ternyata dilarang oleh Islam, berarti itu mengandung keburukan. Berarti perbuatan kebiasaan yang dilakukan oleh umat tersebut itu mengandung keburukan. Wa yanha an kulli amalin sayyi, dan Islam ini melarang segala bentuk amalan-amalan yang buruk yang akan berakibat membahayakan untuk umat manusia itu. Fa huwa ya'muru bikulli khuluqin fadilin, maka Islam adalah agama yang memerintahkan segala akhlak yang fadil, akhlak yang mulia. Wa yanha an kulli khuluqin safilin, dan Islam melarang segala bentuk akhlak-akhlak yang buruk. Islam mengajarkan semua akhlak, adab yang baik, semuanya diajarkan oleh agama Islam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana berakhlak, bagaimana beradab yang baik, dijelaskan semuanya oleh Rasulullah. Bagaimana akhlak terhadap tamu,
terhadap orang tua, terhadap tetangga, semuanya dijelaskan oleh Islam. Semua akhlak yang baik dijelaskan di dalam agama Islam ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana kita harus mengamalkan akhlak-akhlak yang baik. Rasulullah mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian, yaitu tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia memuliakan tamunya, sampai berakhlak baik dengan tamunya, beradab baik dengan tamunya, dan banyak lagi, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita memiliki yaitu akhlak-akhlak yang mulia. Yang baju batik warna hijau, peci putih, ada nggak yang merasa bajunya batik hijau, peci putih, ngadap kemana dia? Ngadap ke sini, ya sini. Merasakan? Ya sini. Siapa namanya? Ya sini dekat dengan sini. Nah, siapa namanya? Duduk. Siapa nama antum? Azim. Masya Allah, Azim. Tahu dah arti azim? Yang agung, Masya Allah, yang mulia. Semoga antum memuliakan, memuliakan Allah, memuliakan majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum ilmu yang bermanfaat. Taib Azim, ada pertanyaan Azim. Kenapa kita tidak bisa mengukur Islam ini dengan keberadaan kaum muslimin sekarang ini? Kenapa? Kalau kita mau lihat Islam, tidak usah lihat keadaan kaum muslimin sekarang ini. Kenapa? Karena banyak yang membuka aurat, yaitu salah satu contoh. Tapi makna yang mencakup, makna yang mencakup yang Ustadz inginkan. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah sangat jauh dari Islam. Termasuk apa? Wanita-wanitanya membuka aurat. Bukan wanita aja yang buka aurat, laki-laki juga buka aurat. Jadi nanti mau lihat Islam, lihat pemain bola, pakainya kayak gini. Banyak pakai celana untuk main bola, celananya sampai di tengah di atas paha. Ini nggak bisa jadi contoh. Jadi kenapa kita tidak bisa mengukur Islam ini dengan keberadaan kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin sekarang ini? Karena kaum muslimin sudah sangat jauh dari Islam, sudah banyak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam ini. Syukran Azim. Azim kalau taklim, kalau ada majelis di mana saja, kalau itu ikut majelis taklim, jaga supaya dapat ilmu yang bermanfaat, barokah. Ini ada pertanyaan tapi waktunya sudah habis, sedikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya bagaimana menghadapi ketidakfokusan dalam menuntut ilmu agama, kekhawatiran tentang masa depan, disebabkan kekhawatiran tentang masa depan, keinginan untuk mengakhiri dalam belajar tersebut. Ini antum, keberadaan antum kesini, antum sudah tahu, antum kesini adalah untuk tolabul ilmi, untuk belajar
agama, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita belajar, kita harus tahu maksud kita belajar ini untuk apa. Belajar agama Islam, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Agar kita apa? Bahagia, agar kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita belajar, kalau kita sudah masuk dalam thalabul ilmi pertama, ikhlaskan betul niat kita. Jangan setengah-setengah. Kalau mau belajar, fokuskan, tekadkan, bulat. Niatkan dengan niat yang sepenuh hati. Jangan setengah-tengah belajar. Kalau setengah-setengah nggak dapat. Kita sudah berusaha maksimal saja, dapatnya belum tentu semuanya. Apalagi kalau setengah hati belajarnya. Maka tanamkan dulu keikhlasan kita, bahwasanya yang kita lakukan sekarang ini adalah sebuah kemuliaan, untuk meraih ridho Allah, mendapatkan keselamatan. Tujuan utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau saya nggak belajar Islam, bagaimana saya bisa beribadah kepada Allah dengan benar? Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah dalam hidup ini, diciptakan oleh Allah, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertama kali, kalau antum sudah belajar di sini, sudah thalabul ilmi, maka niatkan dengan niat yang bulat. Tekad, jangan setengah-tengah. Kalau setengah-tengah, yaitu berat hati, berat, belajarnya juga berat, mau masuk pun berat, memahami pelajaran susah. Kenapa? Karena setengah-setengah. Dalam urusan apa saja, kalau setengah-setengah, jadinya pasti nggak bagus. Antum bekerja, tukang bekerja setengah-setengah, pasti hasilnya nggak bagus. Apalagi kalau kita belajar menghafal. Jadi tekadkanlah bahwasanya yang kita amalkan ini, yang kita lakukan ini, thalabul ilmi adalah sebuah kemuliaan, sebuah keagungan. Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan, maka jangan ragu-ragu untuk melangkah dalam belajar ini. Urusan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita. Allah akan mudahkan kita. Jangan kita belajar ini berharap masa depan kita gimana nanti. Padahal belajar agama nggak pantas seorang thalibul ilmi. Tidak, seorang thalibul ilmi dia mengkhawatirkan masa depannya, apa saya bisa kaya, apa saya yang bisa terkenal. Nggak usah itu. Niatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, ingin mendapatkan pahala. Ini yang kita tanamkan dalam diri kita. Untuk para thalabul ilmi, harus kita betul-betul berniat dengan niat yang ikhlas, dengan setengah hati, sabar, ijtihad, sungguh-sungguh. Tapi kalau kita setengah-tengah, belajarnya nggak dapat. Kita berusaha semaksimal mungkin saja, masih dapatnya tidak semuanya. Apalagi kalau kita separuh hati, niat kita. Insyaallah nanti pertanyaannya, kalau yang bertanya sini yang belum bisa dijawab, silakan datang nanti. Ada waktu longgar, datang bisa ditanyakan karena waktunya habis. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan li ustazina al-fadil Ustaz Abu Dzar. Barakallahu fikum wa barakallahu al-jami'. Assalamualaikum.